Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Anwar dari SI21A. Ingin menjelaskan beberapa tugas praktikum Big Data Analis dari pertemuan 1 sampai berapa ini? 14. Oke, yang pertama, pertemuan 1 adalah membuat variabel dan melakukan panggilan variabel. Print hello world X sama dengan 12, print nilai A sama dengan, kita bisa langsung memulai. Hasilnya hello world nilai A 12. Yang kedua, untuk menjalankan beberapa perintah A, penggunaan print dan variabel, kita bisa langsung saja ke codingannya. Kita copy saja ini, sintak ini, dan hasilnya belajar Python untuk Big Data Analysis. Selanjutnya ada B, print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Print A ditambah koma B sama dengan C. Hasilnya akan seperti ini. 12 ditambah 4 sama dengan 16. C, print penggabungan menggunakan simbol persen D integer, persen F float, persen NF N sebagai N angka di belakang koma, persen S string. Masukkan saja sintak yang ini 3, dan hasilnya nilai A 12, B 4, sedangkan C 16. Selanjutnya membuat nama Budi berteman dengan Anto. Nama sama dengan Budi, teman sama dengan Anto, print persen S berteman dengan persen S, persen nama teman. Selanjutnya ada D, operator aritmatika. Kita copy saja codingan aritmatikanya. Ini kita paste, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya penggunaan multiline statement. Multiline statement digunakan jika tidak ingin sebuah baris di Python menjadi terlalu panjang. Multiline statement dapat menjadikan kode menjadi lebih readable dan rapih. Contohnya seperti ini. Print hi how are you, print my name is Audrey. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah X sama dengan 4, Y garis miring sama dengan 10, print XY sama dengan 4 kali 10. Di sini ada beberapa latihan pertemuan 1. Yang pertama, menghitung luas persegi panjang. Def luas persegi panjang P, L, tutup kurung, masukkan nilai panjang dan masukkan nilai ini. Kita ketik saja panjangnya 100, nilai 50, dan hasilnya luas persegi panjang adalah 5000. Dan yang kedua, menghitung luas segitiga. Untuk menghitung luas segitiga, kita masukkan alas tinggi, dan hasil luas segitiganya 825,0. Dan tugas pertemuan keduanya menggunakan fungsi input kurung, yaitu untuk masukkan nama Anda, masukkan umur, jurusan, masukkan IPK. Kita ketik saja langsung nama, umur, jurusan, IPK, dan hasilnya seperti ini. Memasukkan nilai 80 kali 100 sama dengan 8000. Cara menggunakan if else. Untuk menggunakan if else, print penentuan bilangan genap dan ganjil, bilangan integer, input bilangan sama dengan, hasilnya seperti ini. 20 merupakan bilangan genap. Menggunakan perulangan, perhitungan huruf, masukkan string, jumlah huruf kapital, mengimport library math, isikan berbagai nilai jari-jari termasuk berisikan angka pecahan, lalu lihat hasil hitungan luasnya bagaimana dampak penggunaan
persen F 2F sebagaimana dampaknya jika persen 2F diganti dengan 5F. Kita hitung jari-jarinya. Luasnya sebenarnya segini. Hasilnya seperti ini. Latihan, jelaskan hasil program nomor 4. Masukkan nama Anda. Selamat datang Fuad. Menghitung rata-rata di sembarangan bisa pecahan. Masukkan bilangan pertama, bilangan kedua 25, bilangan ketiga 23. Rata-ratanya 22,6. Menghitung hasil dari fungsi fx kali 2 kali 3 tambah 2x tambah 15 garis miring x jika x adalah suatu nilai pecahan yang disisihkan sembarang. Masukkan nilai x 100. Fungsi persamaannya hasilnya seperti ini. Untuk pertemuan ketiga, menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu ordinat. Membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Hasilnya seperti ini. Sintaknya import mtplotlib.pyplot as plt.axis 0 10 0 25. B. Menampilkan data koordinat untuk data 2,4, 2,5, 11, 6,14, 7,17, 9,24. Gunakan codingan di bawah ini. Hasilnya seperti ini. Dan membuat garis pada titik koordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilan di bawah ini menggunakan codingan seperti ini. Membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Codingan di bawah ini. 2. Manajemen data file CSV. Untuk menampilkan data, mendapatkan library yang kita gunakan, data disimpan dengan nama file data3CFC dengan satu folder, file nama Python yang sedang kita running. Gunakan data pandas dengan variabel dataset. Lanjut, untuk memastikan data tersimpan dan dapat dibaca oleh Python, gunakan pada script di bawah ini. Dataset keys. Dan hasilnya seperti ini. Untuk membuat B scatter plot data, kita menggunakan sintak di bawah ini. Lalu hasilnya akan seperti ini. Fungsi untuk membuat scatter plot menggunakan sintak di bawah ini untuk memunculkan hasil seperti ini. Untuk membuat plotting regresi dengan variabel X dan X sama dengan BMI dan Y charge, kita harus menggunakan sintak ini dan hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoker, kita menggunakan sintak ini dan hasilnya akan seperti ini. Menampilkan prediksi data tentang smoker melalui garis regresi, kita menggunakan sintak yang ada di bawah ini. Hasilnya akan seperti ini. Latihannya, dan selanjutnya pertemuan 4, crawling data Twitter. Kita menggunakan sintak di bawah ini untuk menginstal data Twitternya, dan hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya pertemuan 5, web scraping, kita bisa menggunakan sintak di bawah ini. Hasil yang keluar akan seperti ini. Selanjutnya ada sintak selanjutnya untuk menghasilkan ini, dan selanjutnya juga ada sintak untuk mengimport Beautiful Shop ini, dan hasilnya akan seperti ini. Sintak selanjutnya ada from bs import Beautiful Shop,
import request, masukkan URL, sintaknya seperti ini, dan akan muncul terpopuler dari detik.com, judul kebakaran di Glodok Plaza Jabar, Bawang tinggi, judul detik-detik Sandi pertama ditinggal gimbal saat di atas motor, judul kebakaran di Glodok Plaza diduga berasal dari bekas diskotek, judul 20 unit mobil damkar dikerahkan pada kebakaran di Glodok Plaza. Selanjutnya kita menggunakan sintak ini untuk menghasilkan jabatan, direktur, dan tunjangan. Scraping data online. Sintaknya kita menggunakan sintak ini yang ada di bawah ini, akan memunculkan ini. Tugasnya import ini dan menghasilkan berita terbaru di kominfo.karawangcup.co.id. Selanjutnya pertemuan 6, import. Sintak ini akan menghasilkan ini. Dan selanjutnya ada ini, membuat script untuk melakukan query dan tabel bentukan tersebut dan menambahkan data total profit tiap region. Sintaknya seperti ini. Kita masukkan ini hasilnya. Lanjut pertemuan 7. Pertemuan 7, data processing, memahami dan mengimplementasikan beberapa teknik data processing yaitu cache folding, filtering, tokenizing, stemming. Yang pertama ada tahap processing untuk data kosong. Sintaknya ada di bawah ini yang akan menghasilkan ini. Sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita melakukan dengan codingan data output sebagai berikut. Akan munculkan seperti ini. Dan selanjutnya data miss, data 3 CSV. Selanjutnya ada ini, data yang memberi tanda data missing value memudahkan kita melihat data kosong. Membuat dataset baru menggunakan sintak ini. Hasilnya seperti ini. Data yang null atau none dalam proses pengolahan data akan menjadi masalah apabila jumlah terlalu besar. Untuk mengatasi ini, dalam tahap processing data, data-data dikosongkan dapat diisi dengan nilai estimasi ukuran pusat data, misalkan nilai rata-rata. Sintaknya seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Implementasi cache folding, filtering, tokenizing, dan stemming. Sintak yang kita gunakan adalah ini dan hasilnya akan seperti ini. Tugasnya adalah buat dataset kemudian convert ke data frame untuk menampilkan semua data termasuk data null. Sintaknya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Kita beri tanda untuk missing value untuk memudahkan dalam melihat data yang kosong. Sintak yang kita gunakan gini dan hasilnya ini. Langkah-langkah mengisi data kosong, null atau dengan angka 15 dan min. Kita gunakan fungsi ilog untuk mengarahkan target ke data yang none dan dengan angka 15. Untuk keduanya, gunakan fungsi filna dan min untuk mengisi data none berikut dengan hasil perhitungan rata-rata. Sintaknya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada pertemuan 8. Modeling collecting data. Memahami dan mengimplementasi teknik reduksi data menggunakan principal component analysis. Yang pertama adalah load data image data cancer. Sintaknya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Menambah satu atribut dengan target dengan codingan di bawah ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada menampilkan fitur dataset. Sintak yang kita gunakan ini, import pandas SPD, list dataset. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Menampilkan isi dataset dengan 31 fitur-fitur tambahan diberi nama label. Sintak yang kita gunakan ini dan hasilnya akan seperti ini. Mengganti isi label replacement. Sintak ini hasilnya seperti ini. Untuk normalisasi data, sintak yang kita gunakan adalah from scalar preprocessing import standard scalar x bridge dataset log features values x standard scalar fit transform normalizing the feature except. Hasilnya seperti ini. Untuk mengaplikasikan normalisasi setiap fitur dan data harus didistribusikan secara normal sehingga akan memperhitungkan distribusi ke rata-rata dari 0 dan standar deviasi dari suatu. 1. Mengecek nilai rata-rata dan
deviasi standar. Sintak yang kita gunakan ini. Hasilnya akan seperti ini. Melakukan normalisasi dataset. Ini adalah sintak untuk menormalisasikan dataset. 7. Mereduksi fitur dataset. Dari 30 fitur atribut dimensi akan dijadikan 2 fitur menggunakan metode PCA. Ini untuk menggunakan visualisasi dataset. Sintaknya seperti ini, hasilnya seperti ini. Plotting hasil PCA. Fitur seperti ini dan hasilnya seperti ini. Tugasnya ada load data image data cancer, menambah satu atribut sebagai target baru, menampilkan fitur dataset. 4. Menampilkan isi data dengan 15 fitur tambahan yang diberi nama label. Selanjutnya ada pertemuan 9, descriptive statistic, membaca data CFV. Yang pertama ada import atau sintak di bawah ini yang akan menghasilkan data CSV seperti ini. Selanjutnya menampilkan nama-nama variabel atau kolom. Masukkan sintak ini dan akan menghasilkan seperti ini. Menampilkan variabel beberapa kolom. Hanya menampilkan gender, sintak di bawah ini. Untuk menampilkan beberapa gender dan fig. Untuk menghitung rata-rata untuk satu variabel menggunakan sintak ini yang akan menghasilkan seperti ini. Ini adalah hasil rata-rata variabel tersebut. Selanjutnya B, menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap sebuah variabel. Misal akan dihitung nilai rata-rata variabel VIQ khusus untuk data pasien perempuan. Gunakan sintak ini dan hasilnya akan seperti ini. Menghitung nilai median, masukkan sintak median dan hasilnya seperti ini. D, mencari nilai max dan min sebuah data, masukkan sintak ini dan hasilnya akan seperti ini. 71. Untuk max hasilnya 150. Untuk menampilkan nilai min dan max dari sebuah variabel menggunakan sintak ini, max dan min, print xy, hasilnya 150 dan 71. Untuk menentukan ukuran sebaran data, menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dataset, lakukan edit coding pada praktek 1 menggunakan memanggil dataset dengan menggunakan data frame. Hal ini untuk memudahkan pencarian nilai dari ukuran statistik deskriptif. Import pandas atau menggunakan sintak yang di bawah ini, hasilnya akan seperti ini. df sama dengan data dan ini. Selanjutnya, setelah itu kita buat coding untuk rumus deviasi standar. Sintak di bawah ini, misal akan dicari deviasi standar dari variabel VIQ dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Sintaknya ini dan hasilnya seperti ini. Apabila muncul ada data dari sebuah variabel yang nol dari dalam dataset ditulis none dan kita berikan fungsi dataset, maka dari deviasi standar tidak muncul angka tetapi muncul none. Seperti ini. Dan apabila menjumpa hal ini, maka data none diganti dengan destimasi dengan nilai min agar bisa dihitung nilai def standarnya. Apabila nilai none telah diganti oleh min, maka hasil nilai deviasi standar dari Higgs sebagai berikut. Sintak ini dan hasilnya seperti ini. Untuk plotting data, untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel menggunakan sintak ini dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, pertemuan 10, clustering. Import sintak di bawah ini yang akan hasilnya seperti ini. 1. Algoritma kami. Sebelum kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah klaster terbaik dari jumlah data iterasi yang kita gunakan. Salah satunya metode yang menentukan nilai optimum jumlah klaster dapat digunakan elbow method. Seperti ini. Sintak. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan metode fit predict me return untuk setiap observasi yang termasuk dalam klaster tempat klien berada di dalam sekaligus akan dilakukan
Mengembalikan nomor cluster ini menjadikan vektor tunggal yang disebut Kamins dan ya Kamins. Kemudian kita visualisasikan sebagai berikut codingannya. Dan hasilnya seperti ini. 2 hierarchical clustering. Sintak yang digunakan ini dan hasilnya seperti ini. Kita akan lakukan clustering untuk variabel kedua dan variabel ketiga. Dan kita beri nama variabel X dan kita rubah dulu dalam bentuk array. Sintaknya seperti ini dan array hasilnya seperti ini. Jumlah data sebanyak 40 dengan variabel 2, kolom 2 dan 3 dan selanjutnya kita buat dendrogramnya. Sintaknya except dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya dapat menggunakan notasi steno untuk menampilkan semua sampel milik kategori sebagai warna tertentu akan ditambahkan 2 klaster data dari atas. Gunakan sintaks seperti ini dan hasilnya seperti ini. Pertemuan 11, klasifikasi. Pada modul ini akan dikenalkan beberapa klasifikasi metode antara lainnya KNN, CFV, CFM, naive Bayes, classifier di beberapa lib yang akan digunakan sklearn dan pandas. Akan kita gunakan dataset dari uji machine learning Iris CFV, import codingan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Import sintak ini dan hasilnya seperti ini. Terdapat 6 fitur kolom dan akan kita drop satu fitur yaitu ID dengan codingan di bawah ini. Kita buang ID dan ID akan tidak ada seperti ini. Kita buat variabel X yang terdiri dari 4 fitur. Di atas dari variabel Y merupakan kelas atau target yaitu spesies coding pembagian variabel yang ada di bawah ini. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor. Dataset terdiri dari 150 data atau record. Dari dataset jadi data train yang data testing dapat menggunakan modul train test split dari sklearn ini akan dapat membagi data train dan data test berdasarkan rancangan kita. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20% setelah menjalankan kode di bawah. Perhatikan tampilan dari X train dan Y train. Sintak di bawah ini dan hasilnya seperti ini. Kita bandingkan dua klasifikasi yaitu SFM dan KNN. SFC model SFM seperti ini. Setelah model didefinisikan, selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil pemodelan di atas dan kita hitung koefisiensi matriknya. Kita masukkan sintak ini dan hasilnya seperti ini. Dari dua metode di atas, ternyata KNN mempunyai hasil yang lebih baik dibanding CFM, support vector machine. Apabila ingin memprediksi CFM dan KNN, kita tinggal pilih variabel prediksi yang sudah didefinisikan. CFC prediction dan hasilnya seperti ini. KNN prediction dan hasilnya seperti ini. Tugasnya ada buka file dataset yang ada di pada modul 6 material 1 dan lakukan klasifikasi menggunakan SFM dan KNN. Dan ini hasil tugasnya. Selanjutnya pertemuan 12, visualisasi panda dan plotly. Bukalah data iris CSV, akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari dataset iris CSV tersebut. Kita sudah masukkan data CSV tersebut, lalu kita import sintaknya dan hasilnya seperti ini. Dua ketikkan perintah di bawah ini, tuliskan dalam satu shell. Kita import sintak di bawah ini dan hasilnya seperti ini. Ada CFG with linear kernel, linear CFC, CFC with RBF kernel, CFC with polynomial. Latihannya, lakukan plotting terhadap dua variabel dari peta width dengan sumbu X, peta width dari sumbu Y. Kita import library untuk memproses data dan plotting. Sintak untuk mengimport library ini untuk menggunakan hasilnya seperti ini. Ketiga, kita load dataset iris, masukkan ke dalam data frame menggunakan fungsi panda. 4, kita buat fungsi bernama name to number, name yang berguna untuk mengubah nama atau bunga atau string menjadi angka supaya bisa diproses oleh model machine learning yang kita buat. Diubah menjadi angka 0 sehingga sementara bunga iris versi color diubah menjadi angka 1. Masukkan sintak seperti ini. Karena kita ingin membuat model 2D, kita ambil dua kolom saja yaitu petal length cm dan petal width cm. Kemudian sekaligus kita lihat shapes dari X dan Y. Masukkan codingan seperti ini. Hasilnya ini. Untuk 6, untuk melakukan plot decision boundary pada linear model, kita definisikan fungsi def max grid x y h sama dengan 0,005. Fungsi ini
mengambil dua vektor, yaitu sebagai input parameter H adalah step size dalam proses plotting ini. Fungsi ini meretur pasangan X di mana dan X adalah matrik dengan shape yang sama. Masukkan sintaks seperti ini. Dan 7, fungsi depplot kontur MXY digunakan untuk memplot decision boundaries untuk classifier M, X, dan Y adalah mask grids untuk aksis X dan Y. Masukkan codingan ini. Selanjutnya dengan model M dan metrik 2D X, fungsi ini memplot data dari X dan decision boundary. Masukkan codingan ini. Pertama kita mulai dengan model linear regressi parameter dataset ke 100.000 yang berarti tidak ada regulasi. Masukkan sintak ini dan hasilnya 0,96. Plot data support vector machine dengan linear kernel. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita buat model Gaussian kernel. Sintak ini dan hasilnya 0,993333. Kita masukkan set sintak ini, codingan ini, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya buat model polynomial kernel of degree 3. Masukkan sintak ini dan hasilnya seperti ini. 12 kita coba buat set parameter degree polynomial kernel menjadi lebih tinggi dengan nilai 5. Kita masukkan sintak ini dengan 5 sama dengan 0,9666 sekian dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya ada pertemuan 13 menggunakan visualisasi menggunakan Seaborn. Import libraries yang diperlukan. Kita sudah mengimportnya. Masukkan sintak ini dan hasilnya seperti ini. Kita tampilkan info dari dataset yang akan kita visualisasikan. Kita masukkan sintak ini dan kemudian hasilnya seperti ini. Kita akan tampilkan dua variabel VIQ dan MRI count dari dataset TF dengan modul scatterplot dari package Seaborn ini, dan hasilnya seperti ini. Membuat grafik garis ribbon, codingan seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan ketika perintah di bawah ini dan grafik yang akan muncul. Ketikkan sintak ini dan muncul seperti ini hasilnya. Fungsi pairplot menggunakan grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dapat dalam data akan dibagi sumbu Y dan di satu baris dan sumbu X di satu kolom. Pairplot digunakan untuk memahami kumpulan fitur terbaik untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel untuk membentuk klaster yang paling terpisah. Pairplot juga akan membantu membentuk beberapa model klasifikasi sederhana dengan menggambar beberapa garis sederhana atau pembuatan pemisahan linear dalam dataset. 7. Relationship plot. Masukkan codingan seperti ini dan hasilnya seperti ini. Tugasnya ada scatter plot dan grafik garis menggunakan iris.csv. Yang pertama, import libraries yang dibutuhkan. Seperti biasa, masukkan sintak ini. Baca dan tampilkan dataset dengan fungsi pdread, csv, dan head. Masukkan sintak ini. Selanjutnya, C. Tampilkan visualisasi dengan scatterplot. Kita tampilkan scatterplot dengan sintak seperti ini. Hasilnya seperti ini. Tampilkan visualisasi dengan grafik garis line plot. Masukkan sintak ini dan muncul seperti ini. Distribusikan normal iris. Masukkan sintak ini dan hasilnya seperti ini. 3. Cari dataset bebas dari sumber data kaggle.com. Lakukan visualisasi dari dataset tersebut. Kita input CSV, kemudian kita masukkan sintak ini dan ini, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari file tersebut. Ini adalah hasil dari scatterplot. Ini hasil dari grafik garis line plot, distribusi normal. Dan selanjutnya pertemuan 14. Masukkan sintak ini dan Netflix CSV data set Netflix dan menghasilkan ini data-data Netflix. Selanjutnya, untuk menampilkan data CSV tersebut kita menggunakan sintak ini. Untuk mengetahui shape Netflix kita menggunakan netflix.shape Netflix column dan masukkan sintak ini untuk membuat columns.
sintak ini adalah hasilnya seperti ini. Untuk mencari info, kita menggunakan sintak netflix.info. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini adalah hasil beberapa 10 negara produsen konten terbanyak di Netflix. Jumlah konten berdasarkan rating. Dan ini adalah 10 genre dengan konten terbanyak dan rating film dan TV show di Amerika atau United States. Untuk melihat rating film TV show di Indonesia, kita menggunakan sintak ini. Kita bisa lihat. Dan jumlah konten pada 10 tahun terakhir. Dan aktor yang paling muncul di konten Netflix adalah Shahrukh, Yuki Kaji, Takahiro Sakurai, Anupam Kher, Kareena Kapoor, Boman Irani, Vincento, Kana Hanazawa, Nasiruddin Shah, Daisuke Ono. Selanjutnya, ini adalah 5 durasi konten paling banyak, persentase jenis konten, 10 skor IMDb terbanyak, dan 5 direktur sutradara dengan jumlah konten terbanyak. Dan tugasnya adalah ini. Untuk menampilkan data tersebut, kita menggunakan sintak ini. Dan hasilnya seperti ini. Untuk membuat scatter plot, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.